Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ismail dari kelompok 15 shift 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemecahan soal dengan menggunakan linear programming memakai metode Big M. Baik, di sini pertama-tama kita disajikan sebuah soal yang dimana UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di kota Serang. Saat ini UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, coklat, keju, balado, dan juga madu. Terus setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar Rp400 per unit, sedangkan pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per unit, dan pisang keju memperoleh Rp550 per unit, dan balado menghasilkan keuntungan sebesar Rp500 per unit, dan pisang madu itu mendapatkan Rp650 per unit. Terus di sini ada tabel yang menunjukkan sumber dayanya, yang dimana pisang itu membutuhkan 1,2, 1,1, 1,3, 1,5, 100. Terus selanjutnya, untuk memenuhi permintaan pasar terdapat syarat minimum produksi, yang dimana setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat dan 10 unit untuk varian madu. Terus di sini yang ditanya itu tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang didapatkan. Baik, selanjutnya kita harus membuat model matematisnya terlebih dahulu, yang dimana di sini kita membuat bentuk umumnya terlebih dahulu. Pada Z-min ini 400, 600, 500, 50, 500, dan 650 pada variabel X1 sampai 5 itu didapatkan dari si keuntungan per unitnya dari setiap produk. Terus, nah pada F kendala kita masukkan nih nilai-nilai tadi yang pada tabel, yang dimana 1x1 plus 1.2x2 plus 1.1x3 plus 1,3x4 plus 1,5x5 kurang dari sama dengan 100. Terus yang kedua 0,5x1 plus 0,8x2 plus 0,6x3 plus 0,7x4 plus 1x5 kurang dari sama dengan 60. Terus yang ketiga ini 1x1 plus 1x2 plus 1x3 plus 1x4 plus 1x5 sama dengan 80. Terus yang keempat ini ada x2 lebih dari sama dengan 10 dan x5 lebih dari sama dengan 10. Karena pada variabel 2 dan variabel 5 tadi pada soal, yang dimana syaratnya itu setidaknya harus, jadi minimal harus memproduksi 10 unit untuk di dua varian coklat dan madu. Nah selanjutnya pada kita membuat bentuk bakunya, yang dimana pada Z-min kita perlu tambahkan S, yaitu S itu adalah slag, dan M-nya itu untuk S-nya itu mulai dari S1, S2, S3 sampai S4, dan MA-nya itu dari 1 sampai 3. Terus pada F kendala, nah pada kurang dari sama dengan kita perlu tambahkan slag. Nah di sini kita sudah tambahkan slag. Yang kedua juga sama, kita tambahkan slag. Untuk yang sama dengan, kita tambahkan artificial atau A1. Terus kalau yang lebih dari sama dengan, kita tambahkan artificial juga.
Nah, terus ini bentuknya harus sama dengan 0 ya, yang positif. Nah, selanjutnya kita membuat tabel simplex awalnya, yang dimana Cija ini didapat dari si ini, nilai ini. Kita masukkan saja. Terus untuk tabel yang S1 sampai A3 ini, kita lihat dari sininya. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah itu si si ini CBI ini, nilai CBI ini didapat dari, kita bisa lihat aja langsung dari sini nih, dari nilai si CJ-nya di setiap variabelnya. Nah, terus untuk mencari ZJ, terus kita selanjutnya mencari ZJ yang dimana caranya itu, nah kolom ini dikali sama ini CBI, X1 dikali CBI, terus yang S2 juga dikali CBI, seterusnya gitu. Yang dimana pada kolom X1 ini kita mendapatkan hasilnya min M. Terus yang ini menghasilkan min 2M karena ini dikali 0, pastikan hasilnya 0. Kita langsung aja ke sini. Min M kali 1 kan min M, terus min M kali 1 min M juga, terus ditambah. Kalau ditambahkan jadi min 2M. Kayak gitu seterusnya sampai ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya sama aja caranya, tapi kita pakai kolom solusi yang dimana caranya itu sama kayak tadi. Sehingga menghasilkan min 100M. Nah, pada ZJ min CJ ini caranya itu kan ini min M udah diketahui ya nilai ZJ-nya. Kita tinggal tambahkan nilai si CJ-nya nih pada setiap tabel di atas. Sehingga di sini menghasilkan min M min 400, min 2M min 600, min M min 550, min M min 500, min 2M min 650, terus 00 mm 000. Nah, untuk mencari indeks itu adalah selanjutnya kita mencari indeks ya. Nah, sebelum mencari indeks itu kita perlu mencari kolom kunci yang dimana kita harus memilih nilai minus terbesar, yang dimana di sini kan ada 2 ya, tapi tidak boleh sama dengan 0 pada ininya. Nah, karena yang tidak sama dengan 0 ada di kolom X5, jadi kolom kuncinya itu ada di X5. Terus pada A3 ini kita blok buat tandain baris kuncinya. Nah, di sini juga kan 1. Terus cara nyari baris kunci itu cari si nilai terkecilnya juga. Nah, setelah itu kalian bisa cari indeksnya. Indeksnya itu dengan cara solusi dibagi kolom kunci. Terus jadilah hasilnya seperti ini. Nah, pada iterasi 1, awal-awal mencari literasi 1 itu kolom lama pada iterasi pada simplex awal, terus dikurang sama kolom kunci, terus dikali sama ini baris kunci pada X1, terus dibagi sama dengan 1. Nah, sehingga dihasilkan ini 1. Terus kalian bisa langsung drag aja langsung ke solusi. Begitupun seterusnya ya. Nah, perbedaannya itu pada si A1. Pada A ya pada A3. Kalau A3 itu pada A3 itu ini kolom lama
langsung dibagi aja dengan kolom kuncinya, yaitu 1, langsung muncul hasilnya. Terus kita langsung kalian drag aja. Terus yang dimana hasil ZJ-nya itu min M 600M, min M, min M 650, min M, M plus 600, M plus 650, min 60M plus 12.500. Terus indeksnya juga di sini ada di 48,67. Kita bentuk lebih sederhana lagi ya. Terus kita langsung aja ke iterasi terakhir, yang dimana di sini iterasinya ke-6. Nah, pada iterasi ke-6 kita mendapatkan nilai maksimumnya nih, yang dimana solusi maksimumnya itu yang didapatkan adalah 47.000. Jadi dari soal tersebut yang ditanya, terus kita mendapatkan hasilnya itu nilai maksimum, keuntungan maksimum yang bisa diperoleh itu ada di 47.000. Baik, itu saja dari penyelesaian ini pada software Excel. Selanjutnya kita menjelaskan dengan software PongkiM. Baik, selanjutnya itu kita menggunakan software PongkiM. Nah, kita jangan lupa kita pilih Simplex Linear Programming. Terus selanjutnya kita memasukkan tabelnya, nilai pada tabel yang dari soal tersebut, yang dimana nilai maximize-nya itu dari keuntungan per unit dari setiap produknya. Terus untuk selanjutnya pada kolom di bawah atau baris di bawah itu kita bisa lihat pada tabel, terus kita masukkan ya nilainya. Di sini pada pisang itu 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5. Terus tenaga kerja itu 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 0,1. Terus kemasannya itu 1, 1, 1, 1, 1. Nah, minimal produksi coklat itu kan 1, madu juga 1. Terus RHS-nya kita masukkan. Di sini yang pertama itu 100, yang kedua itu 60, yang ketiga itu 80, yang keempat itu 10, yang kelima itu 10. Nah, ini kan dari syaratnya, yaitu setidaknya diproduksi 10 unit. Ada produk coklat sama madu. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita langsung solve saja. Nah, jangan lupa ya. Kita perhatikan tanda-tandanya ya. Tanda di sini. Nah, pada kemasan ini kita asumsikan bahwa semuanya terpakai ya. Jadi di sini kita memakai tanda sama dengan. Terus sisanya pada minimal produksi coklat dan madu itu lebih dari sama dengan. Terus kita langsung aja solve. Nah, di sini terlihat ya hasilnya, yang dimana keuntungan maksimum itu 47.000, sama seperti pada tadi, seperti pada software Excel. Terus di sini juga dual itu menghasilkan 250 dan 400. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.